Jadi hari ini kebetulan kuasa tergugat hadir tanpa juga dihadiri oleh tergugat. Alasannya tadi tergugat tadi karena banyak schedule pekerjaan, mungkin by kontrak yang tidak bisa dia tinggal, maka nggak bisa menghadiri. Dia berharap untuk bisa ketemu di forum mediasi, di luar konteks mediasi yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Jadi harapannya mereka untuk menjalin komunikasi kalau bisa ya secara keluargaan. Itu makanya kita sendiri sebetulnya open. Saya juga mengimbau kepada kuasa hukumnya juga untuk kalau memang ada inisiasi seperti itu, ya alhamdulillah lah kita tangkap lah. Ya sudah nanti tempusnya, waktunya, apa lokusnya kita tentatif. Nanti karena beliau sibuk mungkin ya karena ada schedule syuting yang nggak bisa ditinggal, monggo nanti disesuaikan waktunya. Waktunya kapan dan tempatnya di mana. Itu aja sudah tadi. Tapi mungkin ada kekecewaan dari eh, Reza sendiri Bang atas ketidakhadiran dari pihak sana Bang. Kalau kecewa pasti ya, pasti. Karena dari pihak kami, prinsipal kami juga hadir. Tadi semua hadir. Hmm. Oke, untuk mungkin Bang untuk singkatnya aja Bang, apa penjelasannya terkait tuntutan tuh apa aja sih Bang di gugatan ini Bang mungkin dijabarin. Ya tuntutan sebetulnya untuk yang pertama ya pengakuan Resa selaku anak. Ya karena kita kan juga melindungi haknya kan. Haknya Resa selaku anak itu kan kalau kita ngomong konsep keperdataan itu jelas anak itu kan punya hubungan keperdataan dengan ibunya. Hmm. Demandnya kewajiban ibunya untuk memberikan uang nafkah, uang apa namanya, biaya pendidikan, biaya pengobatan ketika dia sakit, nah itu wajib dipenuhi itu. Hmm. Dan juga kerugian material dan imaterial yang juga sudah ditanggung oleh paman dan bibinya selaku orang yang mengasuh selama 24 tahun yang sepeser pun tidak pernah terima dan tidak pernah juga ditanya kabarnya bagaimana. Kalau kita berbicara tentang etika santun ya, kalau kita mengacu kepada konsep asas kepatutan apalagi di budaya Jawa ya. Orang itu kan harusnya kan tanya bagaimana kabarnya. Karena dia tadi sudah bilang bahwa selama ini bertahun-tahun sudah menjalin komunikasi yang baik. Nah, secara faktual itu tidak terjadi itu. Bahkan terakhir itu Bang, yang sudah saya sampaikan bahwa inisiasi kita untuk menjalin komunikasi saja sudah juga ditolak sama mereka itu. Inkasu dalam hal ini tergugat ya. Itu kita datang ke Jakarta saja tidak ditemui. Tidak ditemui. Jadi 3 jam setengah, 2 hari berturut-turut, si penggugat ini berdiri di depan rumahnya Denada itu hanya dibukakan pintu oleh ART-nya itu sekitar 15 cm, ya, bilang disuruh nunggu, tapi tidak pernah diminta duduk di ruang tamunya aja tidak pernah. Itu yang Hmm. terjadi. Dan akhirnya Bang, Itu mungkin izin bang, kejadian. tadi bang, izin Saya bang. tambahkan, Tadi saya abang tambahkan bilang Pak. kan Jadi di dalam sidang pihaknya Denada datang lawyernya. Dia minta untuk mediasinya di luar persidangan bang, di secara kekeluargaan atau seperti apa bang? ya, memang dari pihak tergugat itu memberikan resume dan salah satu opsinya ya seperti itu. Berarti Sedangkan sebenarnya kita dari berarti awal sudah kalau menunggu. berarti kalau misalkan dia minta secara kekeluargaan, apakah sudah ada ucapan bahwa pihak Denada mengakui Resa itu anaknya bang? Kalau itu kalau itu saya nggak bisa menafsirkan ya. Sebelum nanti saya dalam proses pembuktian saya buktikan yang sebaliknya. Tetapi kalau itu saya nggak mau berasumsi. Tapi kalau dia meminta konsep penyelesaian di luar mediasi dalam konteks di luar pengadilan, itu tetap itikat itu saya tangkap. Istilahnya jelas saya akomodir karena saya pandang sebagai bentuk itikat baik. Tetapi kita lihat saja nanti apakah itu terrealisasi apa enggak. Bang, mungkin tadi Abang bilang sendiri bahwa penggugat sendiri ke rumah Denada di tahun berapa Bang mungkin izin sampai akhirnya tidak dibukakan oleh ART-nya sendiri cuma 15 cm dan mungkin rumahnya sendiri dikunjungi sama penggugat sendiri yang di Banyuwangi kah atau di Jakarta Bang mungkin.
Di Jakarta. Yang di Jakarta. Jadi dari pihak penggugat ini sebelum adanya kasus ini sudah pernah pergi ke sana dengan urusan yang berbeda. Namun tidak bisa komunikasi dengan baik. Dibukakan pintu hanya 15 cm, nunggunya 3,5 jam, itu berlaku selama 2 hari. Padahal sebelum datang ke rumahnya Mbak D tersebut, dari pihak keluarga sudah mengabarkan bahwasanya kita lagi di Jakarta, butuh meminjam KTP untuk memperpanjang mobil yang memang mobilnya Mbak D dipakai oleh omnya, terus omnya juga dipakai sama Mbak D tersebut. Jadi sebelum ada kasus ini ya, Dan Oke bang, akhirnya sebelum ini masuk ke ranah pengadilan bang, Reza sempat cerita nggak sih bang? gimana? Diulang? Reza sempat cerita. Ya, sebelum masuk ke ranah pengadilan, Reza sempat cerita nggak sih bang soal ayah biologisnya bang? Oh enggak, Oh, tidak, Kan sama ini kan enggak. belum sejauh itu. Tidak sejauh itu. Jadi kita fokusnya ke Mbak D saja ya, untuk ayah biologis itu bukan ranah kita. Begini perlu dipertegas ya, bahwa anak yang lahir itu memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya ya. Betul. Itu makanya saya sebatas memperjuangkan hak Reza itu sebagaimana yang sudah ditentukan atau ditetapkan di dalam undang-undang. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep bapaknya, itu masih belum sejauh itu. Ya alhamdulillah kalau memang sudah ada pengakuan dari ibunya, mungkin nanti next informasi itu akan digali sendiri sama anaknya. Tetapi itu bukan domain kita dan itu bukan masuk dalam salah satu bagian objek di dalam gugatan kita. Itu aja sudah. tapi Reza sendiri tahu bang ayah biologisnya siapa bang? Enggak. Mas belum. Bang mungkin Oke siap bang. ketidakhadiran pihak sana Bang mempengaruhi jalannya pengadilan ini gak sih Bang? Mungkin Kalau pengaruh pengaruh seperti sangat apa? berpengaruh ya. Biasanya bisa berjalan cepat, ini kan mundur terus nih. Bang, izin mau nanya dari Selebrita Hits. Bang, mau nanya, ini kan si Reza ini kan masih mencari status ya Bang ya. Maksudnya dia masih mempertanyakan Denada ini apakah ibunya gitu. Nah, kalau boleh ditarik lebih jauh lagi Bang, flashback ke belakang, maksudnya Reza ini lahir di mana sih Bang? Gitu. Reza itu lahir berdasarkan keterangan ibunya tadi ya, di kawan-kawan pers yang lain yang sebelum ini juga kita sudah lakukan konferensi pers ya. Reza itu lahir di Jakarta. Tetapi pastinya di rumah sakit mana kita tidak tahu, tetapi Reza itu dibawa ke Banyuwangi ya. Betul, diantar Diantar ke Banyuwangi. Oke. Yang sebelumnya Reza itu juga sudah ditawar-tawarkan ya, betul. Sudah ditawar-tawarkan kepada siapa yang mengasuh ya, yang akhirnya jatuh kepada paman dan bibinya. Yaitu langsung diantar ke Banyuwangi. Itu aja sudah. Oh berarti emang lahirnya emang di Jakarta ya Bang, bukan di Banyuwangi gitu ya? Bukan di Banyuwangi, di Jakarta. Oke. Tahun berapa Berarti bang? Tahun tahun berapa berapa, bang spesifikasinya bang? lahirnya tahun berapa Bang? 2002 ya. 2002. Oke. Oke Bang, mungkin sejauh ini si Reza ini mungkin suka mempertanyakan Denada nggak sih Bang kepada Bibi dan Pasti. namanya itu gimana gitu kan Denada gitu. Pasti kalau itu. Seperti Kalau apa pertanyaan gitu? itu Seperti pasti. apa Bang? Pasti, tetapi baru diklarifikasi bahwa memang itu betul-betul ibunya itu kan pasca Emilia Contessa itu kan almarhumah inkasu neneknya itu baru meninggal dunia kan. Baru klarifikasi itu diberikan. Mas, kenapa klarifikasi itu baru diberikan? Jadi si Reza ini kan mencari informasi terkait jati dirinya. Berani menanyakan ya ketika neneknya itu meninggal. Termasuk juga ke Atta Halilintar nih Pak ya. Sebelumnya juga pernah. Bang berarti artinya sidang mediasi hari ini gagal ya bang? Bukan gagal. Kalau gagal itu kan sudah merujuk kepada hasil ya. Karena ini kan masih proses. Jadi proses ini masih berjalan dan kita juga bisa berharap bahwa memang penyelesaian di koridor mediasi ini, apalagi kalau sudah ada pertemuan keluarga itu, bisa lah nanti harapan kita ya, bisa terselesaikan lah. Akhirnya apa? Akhirnya nanti nggak terjadi potensial loss, yang sebetulnya potensial loss itu bukan kita yang menanggung itu loh. Jangan sampai nanti potensial loss itu menjadi aktual loss itu aja sudah. Itu makanya
Ya kalau saya berharap ya semoga nanti betul-betul nanti yang diminta oleh pihak tergugat itu untuk bisa melakukan mediasi di luar konteks mediasi di pengadilan, hanya pertemuan atau diskusi di antar keluarga itu bisa betul-betul terrealisasi. Jangan sampai itu hanya sekedar omongan saja, itu aja. Diberikan waktu berapa lama Bang untuk mediasi di luar pengadilan? Kalau untuk waktu yang pasti tidak ada ya begitu. Saya sudah memberikan statement sebelumnya itu bahwa kalau untuk inisiasinya pihak tergugat itu untuk meminta mediasi di luar pengadilan, ya, karena dia terikat dengan beberapa schedule, ya, yang secara kontraktual mungkin nggak bisa ditinggalkan, ya, itu makanya saya waktunya tentatif kita itu. Jadi sudah terserah waktunya kapan, tempusnya kapan, lokusnya di mana nanti. Kalau memang memberatkan nanti di Banyuwangi itu sudah dipandang terlalu jauh, mungkin bisa ketemu di tengah lah, di mana terserah saja lah. Yang penting kita open dan kita sudah membuka pintu-pintu lebar-lebar untuk terjadi mediasi itu dan kita juga berdoa sama-sama ya kalau bisa formula solusi intinya itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Ada lagi guys? Kayaknya sudah cukup ya. Berhubung mau masuk maghrib ini. Sudah? Kalau dari, Sudah Bang, sudah cukup Bang. ya dari saya cukup. Cukup Bang, cukup Sudah Bang, ya? cukup. Oke ya. Hmm. Ya, terima kasih. Ya, Oke, oke, terima oke. kasih Bang ya wawancaranya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ya Bang.